Kecelakaan tunggal sepeda motor terjadi di Jalan Panjang Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat dini hari tadi. Pengendara terlempar dari sepeda motornya sejauh 3 meter ke halaman parkir komplek pertokoan. Sedangkan sepeda motor dalam kondisi ringsek berat. Jok motor, lampu dan speedometernya terlepas dan terpental ke jalan. Pengendara yang belum diketahui identitasnya tewas di tempat kejadian. Jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sedangkan kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Wilayah Jakarta Barat. Puluhan remaja di Kabupaten Tuban, Jawa Timur di malam takbiran terkena sanksi mendorong sepeda motor akibat terjaring razia knalpot bising. Selain itu, polisi juga menilang dan mewajibkan mengembalikan motor sesuai standar aslinya. Satlantas Polres Tuban sengaja menggelar razia knalpot bising karena di malam Lebaran banyak remaja yang konvoi menggunakan knalpot brong. Suara knalpot brong menimbulkan kebisingan dan mengganggu masyarakat yang sedang berlebaran. Setelah ditilang, seluruh kendaraan diamankan di Mapolres Tuban untuk diproses lebih lanjut. Seorang kakek di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban ledakan petasan berukuran besar. Tangan kanan kakek bernama Enti Sutisna ini hancur dan harus dirawat intensif di RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Korban mengisahkan saat itu dirinya baru pulang dari musola dan melihat ada bekas petasan ukuran besar. Ia kemudian mengambilnya untuk dibuang. Namun saat diambil, tiba-tiba petasan meletus dan mengenai tangan kanannya. Hingga saat ini korban masih menjalani perawatan di IGD RSUD Dr. Soekarjo. 9 toko di kota Sentani habis terbakar, termasuk kantor Bank BNI. Beberapa toko yang sebelumnya dihuni karyawan saat itu sedang kosong karena libur Lebaran. Kobaran api menghanguskan 9 ruko di kota Sentani, Jayapura, Papua. Asal api diduga dari sebuah bengkel yang dengan cepat menjalar ke bangunan lain akibat angin kencang dan banyaknya material mudah terbakar di dalam bengkel tersebut. Selain bangunan ruko, kebakaran juga menghanguskan sejumlah rumah milik warga. Polisi masih mendalami lebih jauh mengenai titik awal api dan penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan sementara kebakaran ini berawal dari hubungan pendek arus listrik. Titik kebakaran mulai dari penjual helm, diperkirakan ada korslet, sehingga kebakaran sampai menghabiskan 9 ruko. Setelah 6 jam, tim pemadam kebakaran yang dikerahkan akhirnya berhasil menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Tawuran antar pemuda terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ironisnya, tawuran itu terjadi justru setelah sholat Idul Fitri. Kedua kelompok pemuda terlibat kericuhan setelah mengikuti sholat Idul Fitri di pelataran Pelabuhan Laut Larantuka. Diduga akibat dendam lama, kericuhan berlanjut dengan adu jotos antara dua kelompok pemuda asal Kelurahan Postoh dan Eka Sapta, Larantuka. Tak sekedar adu jotos, kericuhan meluas dengan saling lempar batu dan saling kejar di jalanan kota Larantuka. Kericuhan akhirnya bisa diredam setelah pemuka agama dan aparat gabungan TNI Polri turun tangan menenangkan para pelaku tawuran. Hingga saat ini, aparat gabungan masih melakukan patroli dan berjaga di lokasi yang kerap dijadikan tempat tawuran antar pemuda. Musisi Ridho Roma mendapat remisi hari raya dan dibebaskan bersyarat dari lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Ia sempat menjalani hukuman 16 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Artis sekaligus musisi tanah air Ridho Roma bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi khusus di hari raya di lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Senin sore. Putra dari Raja Dangdut Rhoma Irama ini akhirnya dapat menghirup udara segar setelah menjalani masa hukuman selama lebih dari 16 bulan. Ridho mengaku mendapatkan pembinaan yang baik dari petugas selama di dalam lapas. Di hari kebebasannya ini, ia harus menjalani wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur dan nantinya akan dilimpahkan ke Balai Pemasyarakatan Bogor. Alhamdulillah di hari raya ini saya mendapatkan kabar yang gembira, saya bisa kembali bersama keluarga berkumpul. Saya ingin mengucapkan
mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya kepada Pak Polri dan seluruh jajaran telah menerima saya dengan baik di sini, memberikan pembinaan bahwa Mas Rido akan kita bebaskan bersyarat pada hari ini di sekitaran pukul 3 sore. Nah, setelah dihitungkan remisi yang tadinya tanggal 5 bulan 5 tahun 2022, nah setelah SK remisinya turun, kita usulkan perubahan. Nah ternyata hari ini langsung dieksekusi untuk bebas bersyarat. Sebelumnya Ridho Roma ditangkap atas penyalahgunaan narkotika pada 4 Februari 2021. Ia ditangkap di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan dengan barang bukti 3 butir ekstasi. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis 2 tahun penjara sejak September 2021. Hari kedua Lebaran kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan di ibu kota Jakarta. Tak hanya di jalan utama, kemacetan juga terjadi di ruas tol ibu kota dan yang membuat penumpukan kendaraan. Hari kedua Lebaran masih dimanfaatkan warga untuk bersilaturahmi ke rumah sanak saudara dan berwisata. Akibatnya terjadi kepadatan di beberapa ruas jalan di seputar Jakarta. Lalu lintas di Jalan Raya Pondok Gede Raya mengarah ke Taman Mini Indonesia Indah hingga Selasa siang padat merayap. Kendaraan hanya bisa berjalan rata-rata 5 hingga 10 km per jam. Sementara itu, kepadatan volume kendaraan juga terpantau di Jalan Tol Jagorawi, terutama mengarah ke Bogor. Kepadatan terjadi sejak kilometer 2 hingga terlihat di kilometer 8 Tol Jagorawi. Diperkirakan pada hari kedua Lebaran ini, banyak warga Jakarta yang akan berlibur ke Bogor atau Puncak. Sementara itu, ruas tol Jakarta Cikampek juga masih dipadati kendaraan pada hari kedua Lebaran. Selain pemudik, ruas tol Cikampek juga dipadati kendaraan pribadi warga yang akan bersilaturahmi ke rumah sanak saudara. Pada Selasa siang, polisi juga menerapkan kontraflow 1 jalur di kilometer 47 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek. Pemirsa, selain membawa anggota keluarga, ada pula pemudik yang membawa serta hewan peliharaannya ke kampung halaman. Pemudik harus memastikan hewan-hewan mereka tetap aman dan nyaman selama di perjalanan meski menerjang kemacetan. Seorang pemudik tujuan Yogyakarta membawa serta hewan-hewan peliharaannya ke kampung halaman. Ia dan keluarga mudik menggunakan mobil pribadi dengan melintasi tol Jawa. Selain membawa putranya, ada 3 hewan yang turut dibawa, yakni seekor anjing Australian Shepherd bernama Mixel, serta 2 ekor kucing bernama Poci dan Mochi. Kalau saya bawa hewan itu karena pertama kalau dititipin, biasanya dia tidak akan mau makan. Nah, itu saya tidak tega. Yang kedua, nggak ada yang menjaga di rumah. Jadi setiap mudik mesti saya bawa. Pemudik ini mengaku mudah mengatasi perjalanan mudik dengan membawa hewan peliharaan. Sebab menurutnya hewan peliharaannya mudah diatur. Selain itu, mudik dengan hewan peliharaan bukan kali pertama dilakukan. Pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda setelah kumandang azan maghrib berikut ini.